Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini adalah hari yang spesial. Memangnya kenapa Kak kok spesial? Karena hari ini kita akan merayakan Natal virtual bersama-sama. Yeay! Adik-adik, Natal kita kali ini emang berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Ya nggak Kak Elsa dan Cik Vio? Iya dong. Iya, Natal kita kali ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Ya, walaupun Natal kita secara virtual, adik-adik di rumah tidak boleh kehilangan sukacita ya. Nah, adik-adik sudah siap belum nih untuk bersukacita memuji Tuhan? Kak Elsa, Kak Grace sudah siap belum nih? Siap dong Kak. Nah, kalau sudah siap, yuk kita serukan haleluya bersama-sama. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik, Cik Vio dan Kak Elsa untuk berdoa terlebih dahulu yuk. Yuk, sekarang Cik Vio tunggu semuanya untuk lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu hingga saat ini. Pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk memulai ibadah Natal pada pagi hari ini. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk berkonsentrasi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kalau kita ngomongin tentang Natal, Natal itu bukan hanya tentang perayaan saja adik-adik. Natal juga bukan tentang kado Natal, pohon Natal, atau hiasan-hiasan Natal. Iya adik-adik, yang dikatakan Kak Elsa itu benar. Natal itu bicara soal kedatangannya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Nah, kedatangan Tuhan Yesus itu adalah bukti kasih sayang Tuhan kepada kita semua. Kita sebagai anak-anaknya yang telah dikasihi Tuhan, sudah seharusnya belajar untuk membalas kasih Tuhan. Nah, sama nih Kak Elsa, Kak Grace, pada tema Natal kita hari ini, yaitu memberikan persembahan yang terbaik. Nah, sekarang kakak ajak adik-adik semua untuk berdiri. Ya mari kita memuji Tuhan bersama-sama ya adik-adik. Kita akan bersukacita dan menyanyikan pujian, ding ding dong, lonceng berbunyi.
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Lihatlah langit, Raja balas dan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Kristus Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tangan di atas kepala, kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan sekali lagi. Adik-adik, saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Alam kudus,
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, pejamkan mata, kita akan berdoa. Tuhan, pagi ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk bisa mengerti dan melakukan setiap perintah-Mu dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, pemirsa yang di rumah. Pagi hari ini, di hari Natal, kita kehadiran tamu spesial, tamu khusus. Ada 3 orang bapak, yaitu orang Majus, yang pada waktu itu mempersembahkan persembahan untuk Tuhan Yesus. Kita akan berkenalan dengan mereka. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesediaannya, untuk kehadirannya di Progo TV. Saya ini mau bertanya, Bapak-bapak ini berasal dari mana? Kami adalah orang Majus. Ya. Kami datang jauh dari negeri timur di daerah Persia. Wow, jauh sekali ternyata pemirsa dari Persia. Saya sudah mencari di Google. Nanti kita akan bertanya apakah benar atau tidak ya. Jarak dari daerah timur ini sampai ke Yerusalem itu sekitar 1.700 km lebih. Apakah benar Bapak-bapak? Ya, Kurang lebih seperti kurang itu. lebih Ya. seperti itu ya. Ya, jadi ternyata jauh sekali. Pemirsa, saya ini penasaran. Bapak-bapak ini pekerjaannya apa ya? Kami adalah orang-orang yang ahli dalam bidang perbintangan atau astronomi. Wow, astronomi. Sepertinya menarik pemirsa. Saya pengen tahu pekerjaan astronom itu seperti apa, Pak? Di bidang ini Ya, kami mempelajari, meneliti tentang pergerakan benda-benda yang ada di angkasa, seperti Ya. bintang, kemudian planet-planet, bahkan kita mempelajari juga tentang pergerakan meteor dan lain-lain benda langitnya. wow, seru sekali sepertinya ya. Dan saya berpikir nih, para astronom nih pasti orang pintar. Apakah benar Pak? Orang pintar dan pasti bapak-bapak ini suka belajar ya? Ya, Iya. kami ini orang yang suka belajar Iya. dan orang-orang menyebut kami sebagai orang-orang yang pintar. Wow, pintar dan juga kaya loh. Pemirsa di rumah, saya ini penasaran sekali. Kenapa bapak-bapak ini sudah pintar, terus kaya, dan rumahnya jauh dari Yerusalem, tempat Yesus berada, di Bethlehem. Tapi kenapa mereka bisa datang menemui Yesus? Padahal bukan orang Yahudi ya Pak ya? Bukan ya? Iya. Iya. Lalu kenapa bisa Pak? Bapak-bapak ini bukan orang Yahudi, kenapa bisa? Awal ceritanya bagaimana? Awalnya kami melihat sebuah bintang yang sangat terang di timur. Dan baru kali ini saya melihat bintang yang sungguh luar biasa seperti itu. Lalu? Ya, melihat fenomena yang luar biasa tersebut, Iya, kami lalu tergerak. iya. Kami tergerak, kami berupaya untuk menyelidikinya, dan kami mengikuti kemana arah dari bintang yang Bintang itu. bersinar dengan luar biasa tersebut. Wow, berarti awalnya hanya sebuah bintang yang Iya. terang, Ya, yang belum pernah bapak-bapak lihat Lihat selama sebelumnya, ini iya. sebagai astronom ya? ya, Ya, ya. Wow, ternyata hanya karena bintang pemirsa. Itulah yang menggerakkan bapak-bapak ini untuk pergi ke Yerusalem ya. ya. Lah, lalu bapak-bapak ketika berjalan pergi ke Yerusalem, saya pengen tahu itu perjalanannya seperti apa ya?
Wah, itu seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, Ya, jaraknya begitu jauh, medannya begitu berat, kami melalui padang gurun yang begitu panas di siang hari, tapi sangat dingin di malam hari. wow. Saya bisa membayangkan dan pemirsa juga bisa membayangkan ya, bagaimana teriknya, panasnya padang gurun pada saat siang hari dan malam hari dingin. Wow, pasti itu melelahkan ya, Bapak-bapak. Ya, Sangat Iya, melelahkan. sangat lelah Sangat sekali. melelahkan. Apakah Bapak-bapak merasa kecewa? Aduh, pada saat perjalanan itu, ya tentu tidak, meskipun sangat melelahkan, iya. namun kami tetap bersuka cita karena kami telah berhasil menemukan tempat di mana sang raja itu lahir. Wow, sebentar Pak, tahan dulu ya. Ya, Sebelum bertemu dengan bayi itu atau Yesus yang masih kanak-kanak itu, saya pengen tahu setelah sampai di Yerusalem, apa yang terjadi di sana? Wah, ternyata kehadiran kami di Yerusalem tersebut ketika orang-orang mengetahui bahwa kami mencari seorang raja yang baru dilahirkan, Ya, itu menimbulkan kegemparan. wah heboh berarti di sana. Heboh luar biasa dan kehebohan itu sampai ke telinga penguasa setempat pada saat itu. Siapa waktu itu Pak penguasa? Raja Herodes. Wow, Raja Herodes ternyata sampai mendengar berita itu. Lalu setelah itu apa yang dikatakan oleh Raja Herodes, Pak? Ya, Raja Herodes kemudian menyampaikan kepada kami untuk kami ke Bethlehem menyelidikinya. Menyelidiki tentang kejadian tersebut. Lalu harapan dari Raja Herodes adalah ketika kami menemukannya, Ya. kami kembali ke Raja Herodes dan melaporkan. Oke, setelah Raja Herodes memberi pesan seperti itu, apakah bapak-bapak semua merasa lega? Tidak hanya lega, bahkan kami sangat bersuka cita. Iya, dari Iya. perjalanan yang begitu jauh melelahkan akhirnya sampai Yerusalem walaupun belum bertemu waktu itu ya dengan Iya. sang saat itu raja. belum bertemu. Iya, lalu setelah itu apakah bapak-bapak diantar oleh prajurit-prajuritnya Raja Herodes? tentu tidak. Oh tidak, Kami tidak diantar, ya. tetapi kami mengikuti bintang terang itu. Dan kami mengikutinya, bahkan bintang itu berada di depan kami, dan kami mengikutinya sampai di satu tempat di mana raja yang masih kanak-kanak itu berada. Wow, luar biasa. Saya bisa bayangkan bapak-bapak ini hanya mengikuti petunjuknya hanya bintang ya Pak ya? Ya, Iya, kami Petunjuknya hanya bintang, tidak diantar dan ketemu. Setelah ketemu dengan sang raja, apa yang bapak-bapak lakukan? Wow, kami bersuka cita dengan luar biasa dan pertama kali yang kami lakukan adalah kami sujud menyembah. Wow, sujud menyembah. kami tidak hanya sujud menyembah. Oh ya, Iya, tapi kami juga memberikan persembahan yang terbaik dari tempat asal kami semula. kalau boleh saya tahu, persembahan apa yang bapak-bapak bawa waktu itu? Ya, pada waktu itu kami membawa benda-benda istimewa Ya. yang berasal dari daerah kami, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak-bapak semua tadi sudah cerita bahwa bapak-bapak memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Setelah itu, tadi saya ingat bapak-bapak dipesan oleh Raja Herodes untuk kembali, untuk menceritakan, melaporkan Melaporkan, ya. apakah sudah bertemu dengan bayi. Apakah bapak-bapak lapor kepada Herodes, kembali kepada Raja Herodes? Tidak, Oh kami tidak. tidak kembali ke Raja Herodes karena kami diberitahu Allah melalui mimpi bahwa kami harus pulang melalui jalan lain. Wow, jadi pulangnya melalui jalan yang Iya. lain. Wow, luar biasa. Ternyata bapak-bapak ini dituntun oleh Tuhan.
Bahkan pada saat pulang pun diingatkan untuk tidak kembali kepada Herodes. Wow, begitu mulia apa yang sudah dilakukan orang Majus, bapak-bapak ini yang telah datang dari jauh, bawa persembahan terbaik untuk Tuhan, dan dengan pengabdian diri yang sungguh, Tuhan menuntun sampai kepada Sang Raja. Luar biasa, pemirsa yang di rumah, kita mendapatkan pelajaran yang begitu berharga di pagi hari ini. Dari kisah bapak-bapak, yaitu orang Majus, kita belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih bapak-bapak untuk kesediaannya, untuk kehadirannya, untuk ceritanya, kisahnya yang luar biasa di Progo TV. Dan saya mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Terima kasih kembali dan Tuhan 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 memberkati. berkati. Ya, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya di Progo TV. Adik-adik semua yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengar cerita yang sangat luar biasa, yang menarik dan begitu keren. Ada 3 orang Majus yang sudah menceritakan bagaimana pengalaman dahsyat mereka dipimpin oleh Tuhan dari tempat mereka berasal, yaitu di wilayah timur di daerah Persia, sampai ke Bethlehem, tempat di mana Sang Raja Tuhan kita Yesus Kristus berada. Adik-adik semua yang terkasih, Tante Beta mau ajak adik-adik di hari Natal ini, di hari kelahiran Tuhan Yesus, Tante ajak semua adik-adik yang di rumah untuk memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Apa yang mereka lakukan? 1, mereka tidak merasa capek, bahkan mereka tidak merasa kecewa ketika mereka berjalan begitu jauh. Mereka tetap bersemangat untuk sampai kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik semua yang di rumah, pada saat adik-adik mengikut Tuhan, apakah adik-adik merasa bosan? Merasa malas? Siapa yang malas ikut ibadah online? Siapa yang malas untuk berdoa? Siapa yang masih malas untuk membaca firman? Halo semua yang di rumah, ayo kita belajar dari orang-orang Majus. Mereka tidak lelah, mereka tetap semangat walaupun perjalanan sangat melelahkan. Panas sekali loh padang gurun itu pada siang hari, dan pada malam hari dingin sekali. Adik-adik belum pernah alami, orang-orang Majus mengalaminya. Lalu hal kedua yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita pelajari dari orang-orang Majus ini? Yang kedua adalah kita harus rela memberi apa yang kita miliki, yang Tuhan sudah berikan itu, kita harus rela mempersembahkannya untuk Tuhan. Apa itu yang kita miliki? Waktu kita, waktu adik-adik untuk bermain, waktu adik-adik untuk main game. Siapa yang di sini ketika diingatkan orang tuanya, ayo kita berdoa dulu. Enggak aku mau main game saja. Waktu adik-adik harus diberikan untuk Tuhan. Tidak boleh pelit kepada Tuhan. Lalu apalagi yang adik-adik miliki? Ketika adik-adik diberi uang lebih oleh orang tua atau
itu, saudara-saudara, adik-adik harus belajar memberi yang terbaik, mempersembahkan apa yang adik-adik sudah miliki, yang Tuhan sudah berikan itu, adik-adik kembalikan menjadi persembahan untuk Tuhan. Jadi jangan dihabiskan semua untuk apa? Untuk jajan. Jangan dihabiskan semuanya. Tapi adik-adik mulai dari sekarang harus belajar memberi. Ingat adik-adik, tadi orang-orang Majus itu orang-orang yang pintar. Orang-orang yang kaya. Tapi mereka tidak pelit sama Tuhan. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dua hal ini kita akan lakukan di hari Natal. Semangat untuk memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja kita. Amin. Sekarang Tante Beta akan ajak adik-adik semuanya untuk berdoa. Mari lipat tangan, pejamkan matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kasih-Mu begitu besar kepada kami. Engkau sudah rela datang ke dunia, lahir untuk kami, karena Engkau begitu sayang kepada kami, sangat mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan di hari Natal ini, di hari kelahiran-Mu ini, kami anak-anak-Mu, kami berjanji, kami akan belajar memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Baik itu waktu kami, uang kami, celengan kami, dan apapun yang kami miliki, yang dari Tuhan, kami mau belajar memberikan untuk Tuhan. Tuhan yang menolong kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk anak-anak-Mu semuanya. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan di tengah pandemik ini. Dan kami percaya Tuhan memberikan kesadaran yang tinggi kepada anak-anak semuanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kami berdoa untuk orang tua anak-anak-Mu dimanapun berada, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan memberkati orang tua anak-anak-Mu supaya mereka sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Dan mereka membawa, menuntun anak-anak mereka untuk mencintai Tuhan sejak dini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah Natal kami di hari ini. Kami bersyukur atas kasih dan setia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, inilah saat yang ditunggu-tunggu. Kita akan mengumumkan pemenang lomba foto Natal dengan tema persembahan terbaikku untuk Tuhan di hari Natal. Nah adik-adik, kira-kira siapa ya pemenangnya? Pada penasaran gak nih? Oke, kita langsung aja yuk. Yang pertama, juara kategori foto terlucu. Nah, kira-kira siapa ya? Nah, Kak Elsa, Kak Grace, yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Yeay! Selamat untuk Flan sudah memenangkan juara foto terlucu. Yang kedua, juara foto terfavorit. Kira-kira siapa ya adik-adik? Cik Vio sama Kak Elsa tahu nggak ya? Nggak tahu nih Kak. Ya udah kalau gitu kita hitung mundur sama-sama ya. 3, 2, 1. Yeay! Selamat untuk Jennifer sudah memenangkan lomba foto terfavorit. Nah, sekarang juara kategori foto terkreatif. Pemenangnya adalah, kita hitung bersama-sama ya Kak. 1, 2, 3. Yeay! Selamat untuk Elkaris telah memenangkan lomba foto kategori terkreatif.
Selamat ya untuk adik-adik yang sudah memenangkan lomba ini dan nantikan hadiah dari guru sekolah minggu. Dan untuk adik-adik yang belum juara pada lomba kali ini, jangan sedih, jangan berkecil hati ya. Nantikan momen-momen kita berikutnya. Yeay, luar biasa Natal kita hari ini. Nah, adik-adik, yuk kita belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita pujikan. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal adik-adik. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.